Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang problematika stunting. Kita dahului dulu bahwa apa itu stunting. Stunting itu merupakan masalah gizi kronis di mana penderita ditandai dengan tubuh yang pendek, kecerdasan di bawah rata-rata, produktivitasnya rendah, dan anak tersebut mudah menderita penyakit yang diserang oleh tubuhnya. Kalau kita melihat bahwa penyebab ini dari Kemenkes itu berbagai macam. Ada yang dikatakan bahwa namanya stunting pemenuhan gizi. Ya, pemenuhan gizi yang tidak memadai pada saat sebelum, selama, dan sesudah persalinan. Kemudian adalah pemenuhan layanan kesehatan yang juga tidak memadai. Kemudian jangkauan air bersih yang tidak mencukupi. Tetapi kita bisa merujuk bahwa penyebab stunting ini tidak hanya dari segi individu saja, atau tadi keterjangkauan berbagai makanan yang bergizi. Karena kita bisa melihat bahwa stunting ini erat kaitannya adalah dengan kemiskinan. Nah, kemiskinan sendiri menurut data BPS di Indonesia itu sebesar 9,54% atau 26,16 juta penduduk Indonesia. Kita melihat bahwa di Indonesia daerah-daerah yang kronis terhadap stunting adalah daerah NTT, NTB, Papua Barat, dan kita melihat di daerah Kalimantan Timur angka stunting di tahun 2022 itu sebesar 23,9%, dan ini mengalami kenaikan sebelum tahun 2021. Karena di tahun 2021 itu sebesar 22,8%. Angka stunting yang tinggi ini ada di daerah Kukar, Kutai Kartanegara dengan persentase 27,1%. Kemudian Samarinda sebesar 25,3%. Dan kalau kita melihat dari WHO bahwa wilayah yang kronis stunting itu di bawah 20%. Nah, sekarang kita melihat bahwa apakah Indonesia bisa mencapai capaian di tahun 2024 sebesar 17,54%. Nah, kita melihat dulu adalah fakta-fakta dan penyebab dari stunting ini. Dari fakta tersebut harusnya kita cermati mengapa angka stunting ini dari daerah Kalimantan Timur ini di atas dari angka stunting nasional. Padahal kalau kita melihat tidak hanya daerah Kalimantan Timur, daerah-daerah seperti NTT, NTB, Papua itu merupakan daerah-daerah atau wilayah yang mana sumber daya alamnya berlimpah. Kalimantan Timur sendiri memiliki beberapa sumber daya alam, yaitu perikanan, pertanian, perkebunan, pertambangan. Dan pertambangan sendiri 40% itu bisa mencukupi ekonomi di daerah tersebut. Tetapi angka stunting di sini tinggi juga. Nah, kita bisa melihat ketinggian dari angka stunting ini erat hubungannya dengan apa? Erat hubungannya adalah dengan tadi pola asuh dan kemiskinan. Tidak bisa kita melihat bahwa adanya kesenjangan dari kemiskinan dan erat hubungannya itu dengan stunting, ya, bahwa tidak bisa kalau misalnya kita melihat program-program dari pemerintah untuk menyelesaikan angka stunting ini dengan hanya memberikan sebuah pendampingan
pendampingan atau penyuluhan untuk gizi yang sehat, kemudian hanya dengan memberikan sebuah support pemberdayaan kepada masyarakat. Tetapi kita harus perlu cermati, yaitu mengentaskan sebuah kemiskinan. Kita tidak bisa melihat bahwa kemiskinan ini adalah problematika yang hanya sekelumit saja, tetapi kemiskinan ini kita melihat adalah dari sistem ekonominya. Nah, sistem ekonomi sekarang adalah sistem ekonomi kapitalisme, di mana kapitalisme ini diterapkan mayoritas oleh sebuah negara. Dan kapitalisme ini bahwa pasar bebasnya melegalisasi berlakunya hukum riba, di mana yang kuat akan semakin kuat dan yang miskin akan terpinggirkan. Nah, kemudian juga di sini dikatakan bahwa kita lihat tadi adalah fenomena dari sumber daya alam. Sumber daya alam yang mana banyaknya sumber daya alam justru stunting semakin besar. Karena dari pola pengelolaan dari negara bahwa sumber daya alam itu tidak dikelola oleh negara dengan baik, di mana sumber daya alam ini diserahkan kepada swasta dan dinikmati oleh segelintiran orang, dan yang menikmati inilah ya yang akan mendapatkan kekayaan seluas-luasnya. Dan bagaimana dengan rakyat-rakyat yang tidak memiliki apa-apa? Ya, bisa kita melihat bahwa semakin miskin dan resiko stunting pun juga akan semakin tinggi. Dan kalau lihat dari gerakan atau capaian untuk Indonesia di tahun 2024, di mana angka stunting itu targetnya adalah 17,54%, itu tidak akan bisa tercapai jika sistem ini masih menggunakan sistem kapitalisme. Kemudian kalau kita melihat lagi bagaimana ini bisa diselesaikan, satu-satu jalan untuk menyelesaikannya adalah solusi penerapan Islam. Dan ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan di sini. Karena Islam ini sangat paripurna, di mana kita harus merinci kembali apa saja solusi yang bisa kita terapkan di sini. Ya, yang pertama adalah sistem ekonomi Islamnya. Ya, penerapan dari sistem ekonomi Islam ini akan menjadikan kesejahteraan atau mengentaskan dari kemiskinan masyarakatnya. Mengapa seperti itu? Karena peran negara akan menjadikan kepemilikan individu atau kepemilikan negara itu diatur, di mana ada sumber daya alamnya tidak diserahkan kepada swasta ataupun diserahkan kepada individu saja, dan pemerintah hanya sebagai regulatornya. Berbeda dengan Islam, jika sumber daya alamnya dikuasai oleh negara dan diatur dengan baik oleh negara, maka Islamlah akan menjadikan masyarakatnya itu sejahtera, di mana nanti tingkat kemiskinannya itu semakin menurun atau justru tidak ada sama sekali. Nah, itu kita melihat kalau jika penerapan dari sistem ekonominya. Kemudian lagi tadi dikatakan bahwa penyebab dari stunting ini adalah layanan kesehatan yang tidak memadai. Nah, paradigma dari kapitalisme ini, layanan kesehatan ini merupakan salah satu ajang untuk mencari sebuah profit, karena layanan kesehatan ini merupakan peluang besar untuk mendapatkan keuntungan. Inilah dari kapitalisme. Tetapi kalau melihat dari Islam, bahwa layanan kesehatan ini merupakan hak dasar dari rakyat. Hak dasar dari rakyat ini adalah negara yang mengatur. Negara benar-benar mengayomi dari
negara benar-benar mengayomi masyarakatnya untuk mengatur bahwa kesehatan ini adalah utama dan memberikan layanan kesehatan itu dengan gratis, kemudian tidak hanya sekedar gratis tetapi memberikan fasilitas yang prima. Dan jika tadi tidak terjangkau bahwa layanan kesehatan ini jika Islam yang mengatur, maka dia akan merata. Dan tidak hanya layanan kesehatan, tapi tenaga kesehatan itu juga akan merata menyebar di mana-mana. Kemudian kita melihat selain dari kesejahteraan, layanan kesehatan, pemenuhan gizi ini juga berkaitan dengan ekonominya, karena kita melihat bahwa makanan-makanan yang bergizi ini kan harus juga dijangkau oleh masyarakat. Jangkauan dari masyarakat ini juga tidak kalah lepas dengan makanan-makanan impor yang ada. Nah, kalau di sini kita melihat kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai makanan impor itu berbeda sekali dengan Islam. Nah, Islam itu mengatur bahwa jika kebijakan-kebijakan impor ini ya bisa mensejahterakan oleh rakyat, ya maka kebijakan impor ini tidak dilakukan. Justru disejahterakan adalah petani-petani yang kecil, di mana makanan-makanan bergizi ini bisa terpenuhi oleh semua masyarakat. Nah, ini gambaran dari sistem ekonomi Islam. Yang kedua yaitu tentang perubahan sistem pendidikan. Kita tahu bahwa kemiskinan ini akan mempengaruhi dari pendidikannya juga. Karena keluarga miskin itu kebanyakan memiliki pendidikan yang rendah, sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan pola asuh dalam pengetahuan ibu tentang bagaimana ya sebelum mereka mengandung, pada saat dan sesudah persalinan itu mereka tidak mengetahui, apalagi ditambah dengan adanya sosialisasi tentang pencegahan dari stunting ini. Jadi kalau pendidikan rendah itu untuk mendapatkan pengetahuan itu sangat cukup susah. Kenapa? Karena orang yang berpendidikan rendah itu terkadang dia memahami tentang sosialisasi ini menjadi tidak maksimal, sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan pola asuhnya juga semakin susah, dan mengakibatkan apa? Mengakibatkan juga angka stunting ini tidak akan bisa menjadi penekanan yang baik untuk mencegah dari stunting tersebut. Yang ketiga yang bisa ditawarkan adalah tentang penerapan sistem hukum Islam. Islam sangat mengatur jika orang tua yang lalai akan diberikan sebuah hukuman. Karena apa? Karena akan mengancam dari generasi tersebut. Dan hukuman ini akan bersifat apa? Akan bersifat mencegah dan menjerakan para orang tua. Sehingga konsekuensinya bahwa jika lalai dalam mengatur rumah tangga atau jika lalai dalam mengasuh anak, akan diberikan sebuah sanksi atau yang dikatakan sebuah doror. Dan di sini jelas jika ada hukumannya, maka kita bisa mencegah stunting dari sekarang. Nah, apa yang saya paparkan ini merupakan gambaran bahwa Islam ini keseluruhan, di mana tidak bisa kita hanya memandang dari segi kemiskinan saja atau pola asuh saja, tetapi harus ada sistem yang mengatur di dalamnya. Dan stunting ini bisa diberantas dengan tuntas, ya, jika juga para masyarakatnya dan para pemimpinnya diberi sebuah ketakwaan dan keimanan. Karena para pemimpin diberi ketakwaan dan keimanan, amanah ini merupakan menjawab yang langsung kepada Allah.
dan juga mewujudkan di mana generasi ini menjadi generasi penerus peradaban, generasi yang berkualitas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.